Oke, selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang kedua ya dalam hal mata kuliah dinamika struktur dan gempa. Dalam kali ini di pertemuan kedua kita coba bicara tentang sumber gempa di Indonesia ya. Jadi kalau bicara tentang gempa ini memang apa namanya fenomena alam yang mungkin kita alami di Indonesia ya. Jadi apa namanya Indonesia merupakan daerah yang termasuk daerah yang rawan gempa ya, karena kita memang di area ring of fire, bagaimana hampir seluruh dari wilayah dari Indonesia ini termasuk zona gempa ya. Jadi kita coba lihat dulu apa namanya masing-masing ini ya. Nah, kemudian kajian kita ya, pendahuluan yang pertama ya, nanti kita akan bicara tentang apa namanya sumber gempa itu sendiri dari mana ya. Kenapa atau mungkin terjadinya di kenapa gitu ya. Kemudian yang kedua nanti kita bicara tentang peta gempa di Indonesia, bagaimana pemetaan gempa yang sebenarnya sih gempa sendiri petanya ini dilakukan dengan riset ya sebenarnya ya. Jadi para ahli geologi, para ahli eh, apa namanya tanah gitu ya, struktur batuan dan sebagainya, geodesi gitu ya. Jadi mereka mencoba untuk melihat histori, bahkan dari histori dari yang sudah di tahun-tahun yang lalu ya, jadi 50 tahun yang lalu mungkin gitu ya, jadi nanti itu dijadikan acuan untuk membuat peta gempa di Indonesia ya. Kemudian nanti kita lihat batas lempeng tektonik di Indonesia, nanti kita lihat apa namanya jalur gempanya ya, jalur lempengnya tektonik yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat kita nanti lihat sumber gempa subduksi itu apa, nanti kita coba lihat daerahnya di mana. Kemudian yang kelima, kita nanti bicara tentang sumber gempa sesar aktif. Itu terjadinya kenapa? Ya. Nanti kita bicarakan. Kemudian yang keenam, kita bicarakan tentang sumber gempa vulkanik, itu seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita bicara tentang dampak yang terjadi atau dampak terjadinya gempa. Ya. Jadi apa sih sebenarnya yang mungkin terjadi ketika gempa itu apa namanya melanda dalam satu daerah. Oke, baik. Apakah jelas suara saya teman-teman? Cukup jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas. Baik, siap. Jelas Pak. Baik. Oke, pendahuluan. Yang pertama gempa sendiri. Gempa itu gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang disebabkan lempengan yang bergerak ke satu arah atau bisa lebih. Ya. Jadi bisa arahnya bisa bolak-balik, arah X, arah Y. Ya, bahkan juga ada yang dia bergeraknya vertikal. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya, vertikal ya. Jadi searah gravitasi itu yang berbahaya. Nah, gempa sendiri sebenarnya yang umum ya, ibaratnya gempa yang tidak termasuk gempa besar itu biasanya sih cenderung pada saat terjadi pada suatu daerah, misalkan dia let's say misalnya dia 6, 7 gitu ya, skala Richter. Dia cenderung untuk lebih energi yang terjadinya itu akan semakin menurun. Benar nggak? Jadi misalkan ada gempa susulan pun, dia gempa susulan itu tidak akan melebihi dari gempa yang pertama kali terjadi ya. Jadi itu yang sebenarnya sih yang tidak perlu diwaspadai. Tetapi yang berbahaya adalah ketika gempa yang terjadi itu setelahnya gempa yang susulannya itu lebih besar daripada gempa yang pertama terjadi. Nah, itu yang berbahaya sebenarnya. Dan itu yang kadang agak susah untuk diprediksi ya. Jadi yang gempa normal, gempa yang kecenderungan daripada getarannya, amplitude getarannya akan semakin mengecil ya untuk rentang waktu tertentu ya. Jadi yang berbahaya sebenarnya ketika pada saat periode pertama dia mungkin let's say hanya berapa skala Richter gitu ya. Nah, itu tetapi pada periode yang kedua dia malah lebih besar. Nah, semakin lama itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Nah, pada saat itulah gempa bumi akan terjadi ya. Jadi bayangkan kalau misalkan yang kita udah pelajari kemarin ya, bagaimana ada gempa bumi dangkal, gempa bumi menengah, sama apa satu lagi gempa bumi apa? Gempa bumi dangkal Pak. Dangkal, menengah, terus sama ya?
Gempa bumi dalam. Dalam. Dalam, Pak. Yang berbahaya sebenarnya gempa bumi yang dangkal ya. Bagaimana hanya berapa jarak kilometernya dari permukaan? 10. 10. Di bawah. Di bawah 30. Di bawah 30 ya? Kilometer. Ya, pokoknya di bawah 30 lah. Ya, jadi bagaimana itu sangat berpengaruh terhadap permukaan ya. Jadi bayangkan rumah kalau misalnya pusat gempa dekat dengan permukaan, nah itu yang sangat berpengaruh terhadap gempanya ya. Nah, berdasarkan data United States Geological Survey, nah sekali lagi semuanya itu berdasarkan survei ya. Jadi sekali lagi unpredictable sebenarnya. Jadi memang berdasarkan kajian riset yang ada. Indonesia memiliki lebih dari 150 gempa bumi berkekuatan 7 ya. Skala magnitudo dalam periode 1900 sampai 2002 ya. Jadi ini cukup sebenarnya lumayan berdampak terhadap terhadap bangunan kita, terhadap masyarakat kita ya. Jadi ini memang berdasarkan dari riset ini memang Indonesia masih dalam intensitas sering ya untuk gempa ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, memang beberapa kan seringkali juga terjadinya karena ada aktivitas gunung berapi ya. Makanya ada beberapa yang karena aktif volcano ya. Jadi beberapa yang gunung api yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera ya. Benar nggak teman-teman? Ya. Tapi memang sih hampir semua rata-rata di area sepanjang ini ya, teman-teman ya. Ya. Sepanjang ini nih, yang ini ya. Yang cincin api nih ya. Jadi jarang di Kalimantan nggak ada ya. Jadi lebih ke arah Sumatera, Jawa ya. Terus kemudian arah mungkin sedikit Papua nih ya. Palu dan sebagainya ya. Nah, gempa bumi di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa sumber, yaitu pertama mungkin gempa tektonik yang kita pelajari, mungkin refreshment juga nih. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang saling bertumbukan ya. Jadi ada aktivitas yang kita sudah pelajari, mungkin bertumbuknya, mungkin ada aktivitasnya saling ada yang aktivitas yang menurun atau bergeser ya, horizontal atau vertikal ya. Nah, ini juga ya, tumbukan ketiga lempeng tektonik menyebabkan terjadi gempa bumi tektonik yang ada di Indonesia. Nah, kemudian apalagi gempa vulkanik ya. Gempa vulkanik adalah gempa vulkanik merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Nah, ini juga sering muncul beberapa ya yang mulai aktif, Gunung Krakatau, gunung mana lagi nih teman-teman? Ya, gunung mana? Galunggung, ya kan? Gunung berapi Sinabung, Pak, Sinabung, di Sumatera Utara. Betul. Terus sama yang gunung apa yang di Bromo itu? Ada yang tahu? Ya, itu juga ya. Jadi ini juga bahkan mungkin di Medan juga ada ya, di bawah danau itu ya, gunung apinya ya. Jadi mungkin yang suatu saat mungkin bisa aktif ya. Nah, kemudian ada gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan biasanya terjadi di daerah pertambangan atau daerah dengan batuan yang rapuh. Ketika batuan di bawah permukaan bumi runtuh, getaran akan terjadi dan akan menyebabkan terjadi gempa bumi. Jadi ya beberapa yang karena ada aktivitas, mungkin ada penggalian gitu ya untuk tambang dan sebagainya, sehingga ada rongga-rongga yang terjadi, maka sedikit akan mempengaruhi tanah itu kan mempunyai kecenderungan untuk menstabilkan dari posisi struktur di bawah permukaannya dia kan, atau permukaan tanahnya. Jadi ini yang terjadi sehingga ada getaran tergantung daripada lubangnya ya. Beberapa yang terjadi kan yang ambles lah ya kan, yang tiba-tiba ada kopong di bawahnya, itu juga bisa terjadi. Nah, ada juga yang mungkin menarik di sini adalah gempa buatan ya teman-teman ya. Jadi gempa buatan merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti peledakan nuklir atau uji coba senjata ya. Kadang-kadang mungkin ini juga yang terjadi mungkin jauh-jauh di bawah permukaan laut ya misalnya ya. Jadi ini ini mungkin ya ada uji coba ya. Ini mungkin bisa membuatkan satu getaran sehingga mungkin akan ada aktivitas gempa bumi di sini ya. Oke, teman-teman. Tuh. Ya. Kemudian kalau kita lihat untuk peta gempa bumi yang kedua nih teman-teman ya. Kita lihat peta gempa bumi di Indonesia.
Yang pertama ya, kalau kita lihat di sini, yang pertama Indonesia merupakan wilayah rawan terhadap gempa bumi karena posisi geografis Indonesia yang berada di antara 3 lempeng besar dunia. Nanti kita lihat ya. Jadi itu yang menyebabkan Indonesia itu sering mengalami atau rawan dikatakan terhadap gempa bumi ya. Nah, apa yang menjadi penyebabnya, yaitu yang hampir semua juga, yang kedua, hampir seluruh wilayah Indonesia itu memiliki potensi tingkat kegempaannya yang sama kecuali Pulau Kalimantan. Jadi hampir semua rata-rata itu ya, you name it lah, misalnya di beberapa ya, seperti kayak Pangandaran kemarin, kemudian ada beberapa yang di Palu, terus kemudian ada yang di sebenarnya sepanjang di pantai selatan ya kemarin juga ya, terus beberapa juga yang di Bengkulu gitu ya. Jadi itu ini sangat berpotensi ya, gempa ini di beberapa daerah kita. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, bahwa sumber gempa bumi di Indonesia berasal dari zona subduksi ya, atau sesar aktif di darat. Nanti kita lihat apa sih sebenarnya kenapa bisa terjadinya ya. Terus yang keempat, zona subduksi membentang di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, selatan Bali, Nusa Tenggara, dan membelok ke Pulauan Maluku yang membentuk palung laut. Nah, ini juga sebenarnya zona-zona ini ya, subduksi ini yang sebenarnya yang berbahaya, sebenarnya zona-zona patahan seperti ini ya. Kemudian ada juga yang kelima, itu sesar aktif ya di daratan tersebut, antara lain sesar besar Sumatera yang memanjang dari utara sampai selatan di Pulau Sumatera ya. Ya, Sumatera di Pulau Jawa terdapat sesar Cimandiri, sesar Lembang ya, sesar Baribis, dan sesar Opak. Jadi ini beberapa yang sesar-sesar aktif yang ada ya. Nah, kemudian di Indonesia juga berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik aktif utama dunia ya. Ada Indo-Eurasia, Pasifik, dan Eurasia. Jadi ini yang membuat Indonesia cenderung untuk kita menjadi rawan ya terhadap gempa. Ini petanya ya. Oke. Nah, peta gempa Indonesia yang terbaru adalah peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Nah, mungkin sebenarnya udah ada yang 2019 ya. Yang disusun di Pusat Studi Gempa Nasional, Pusgen ya. Nanti ini juga menjadi acuan kita untuk merencanakan bangunan tahan gempa kita. Nah, peta ini membagi Indonesia menjadi 6 zona ya. Yang pertama, dan ini masih sih sebenarnya masih dipetakan seperti ini. Zona gempa pertama yaitu wilayah dengan potensi gempa yang sangat tinggi. Zona gempa kedua ya itu sebentar, ada yang masuk. Oke, sebentar Aji saya kasih untuk biar ini ya dilihat teman yang masuk. Oke ya, jadi di sini juga ada zona kedua yaitu wilayah dengan potensi gempa yang tinggi ya. Nanti biasanya di masing-masing kota itu, masing-masing daerah nanti dipetakan dia masuk zona mana ya. Nah, zona 3 wilayah yang potensi gempa bumi sedang, kemudian yang keempat wilayah dengan potensi gempa yang rendah, dan yang kelima wilayah dengan potensi gempa yang sangat rendah. 6 tidak ada gempa ya. Jadi mungkin daerah Kalimantan dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, nanti akan kelihatan nih wilayah-wilayahnya ya. Jadi kalau berdasarkan yang tadi kita lihat zonasinya, zona gempa 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi semakin besar itu semakin kecil ya sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini mungkin sepintas saja yang satu, misalnya wilayah gempa 1, gempa yang harusnya sih yang merah ya. Wilayah yang tidak ada gempa yang putih ya. Jadi yang putih, kemudian yang merah ini yang gempa yang cukup tinggi ya area-areanya. Kemudian yang ini sedang ya, mungkin udah agak terlalu tinggi lah ibaratnya. Jadi yang warna ini ya. Jadi berarti termasuk juga di sini ya, termasuk Jakarta dan ini ya. Benar nggak teman-teman ya? Terus yang hijau ini sudah mulai tidak ya. Sisi terluarnya ya. Dan kemudian yang biru itu yang aman ya. Yang biru aman ya.
Oke. Ini kita baca. Nanti di Pusgan itu kita bisa lihat untuk update-nya ya, teman-teman bisa nanti kunjungi untuk halaman itunya ya. Sumber untuk ininya ya, peta gempanya. Ketik aja peta gempa Indonesia terbaru. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Sampai ini? Jadi ini yang menentukan nanti kita menjadi acuan kita untuk merencanakan struktur gempa kita ya. Misalkan di daerah mana? Aceh misalnya, atau Bengkulu, atau misalnya di Lampung misalnya, atau Palembang. Nanti kita lihat nanti dia masuk wilayah mana ya. Nanti kita bisa menentukan tingkat daripada kegempaannya seperti apa ya, teman-teman. Ya. Palu misalkan. Terus Bandung misalnya ya, Surabaya misalnya. Oke? Jadi itu zonasinya kita harus paham. Nah, kemudian kita masuk yang berikutnya, batas lempeng tektonik di Indonesia ya. Jadi Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, kawasan ini merupakan tempat pertemuan 3 lempeng tektonik besar yang menyebabkan terjadinya gempa bumi, letusan gunung berapi, dan pembentukan pegunungan di Indonesia. Ya, jadi itu yang kita harus pahami bahwa memang ya ini ya, kita harus terima ini yang ada di negara kita ya. Jadi kita termasuk kawasan yang sebenarnya rawan gempa. Nah, kalau kita lihat dari sini teman-teman, batas lempeng tektonik Indonesia ini, Indonesia terletak di pertemuan lempeng yang seperti saya bilang tadi ya. Kita ini gampangnya aja saya buatkan. Jadi Indonesia itu lempeng terbesar ya, ketiga di dunia, meliputi Samudra Atlantik, Samudra Arktik, sebagian besar daratan untuk yang ini ya, Eurasia nih ya. Ya, dari daratan Eropa, Rusia, Asia, beberapa cekungan sub samudra, luasan lempengnya kurang lebih 67,8 juta kilometer persegi ya. Jadi cukup luas, luar biasa ya. Bayangkan kalau misalkan kita lihat untuk sisi Sumatera saja, teman-teman ya. Sumatera, Jawa ini bayangkan kita diapit ini ya. Lempeng Indo-Australia sama lempeng Eurasia ya. Nah, untuk Indo-Australia itu dua lempeng tektonik yang terbentuk dari penyatuan lempeng Australia dan lempeng India ya. Nah, lempeng ini termasuk lempeng makro dengan luasan 58,9 juta kilometer persegi. Nah, wilayah Indonesia termasuk lempeng ini adalah Papua dan NTB. Ya. Nah, kemudian ada juga yang di sini ya. Jadi ini ada 4 ya, Eurasia, Filipina, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah, kita lihat untuk Filipina, lempeng Filipina termasuk jenis mikro yang berada di bawah laut Filipina dengan luas 5,5 juta kilometer persegi yang bergerak ke arah timur dan barat laut. Ya. Jadi kalau misalkan ini juga sama nih ya. Jadi dia dari arah sini ya, mungkin ini lempeng Pasifik ya. Jadi ini lebih ke ya masih kena lah sebenarnya. Bisa ke Sulawesinya masih kena nih ya. Nah, kemudian ada lempeng Pasifik, lempeng samudra terbesar di dunia dengan luas 103,3 juta ya kilometer persegi. Lempeng ini terletak di bawah Samudra Pasifik ya, yang batas luarnya adalah disebut dengan Ring of Fire. Jadi ini yang membuat kalau misalnya ditanya Indonesia kenapa sih sebenarnya, atau batasan apa, lempeng apa saja sih yang sebenarnya yang mengapit daripada Indonesia ya. Kemudian kita menjadi rawan gempa itu ini ya. Jadi lempeng Eurasia, lempeng Filipina, lempeng Indo-Australia, dan Pasifik. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Apakah terdengar suara saya teman-teman? Terdengar, Pak. Terdengar. Apakah masih ada orang? Masih ya? Masih Pak, terdengar Masih, Pak. suaranya. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan daripada petanya, ini kan kelihatan nih. Jadi kalau kita melihat bagaimana tekanan ya, bahkan di sini dikatakan untuk Indo-Australia itu dia kurang lebih 770 mili per year ya. Jadi ini maksudnya tingkat pergeseran yang diakibatkan ya. Ya, untuk Eurasia plate-nya 40 mili per year per tahun ya. Kemudian untuk yang ini yang Pacific plate ini 110 mili. Berarti kurang lebih berapa senti? 11 senti ya per tahunnya ya.
Ya, jadi ini sangat ini ya. Semakin bergerak akan menyesuaikan. Nah, itu yang membuat apa namanya kemungkinan ada tumbukan ya, pergeseran. Ya, ini sumbernya dari peta lempeng Indonesia ya. Oke, nah teman-teman harus bisa menjelaskan ini ya. Sebagai teman-teman sudah mungkin menyelesaikan dinamika struktur, teman-teman harus paham ini kenapa sih Indonesia itu termasuk menjadi daerah yang rawan gempa itu kenapa sih? Karena kita diselimuti atau dikelilingi daripada 4 lempeng ini, ya. Oke, teman-teman. Ya. Oke. Nah, kemudian batas lempeng tektonik. Ya, nah kita mungkin lihat penjelasan tadi saya sudah jelaskan ini ya. Lebih kemana untuk lempeng Pasifik untuk Pulau Papua. Ya. Secara umum, lempeng Pasifik dianggap merupakan kerak samudera luar dari California, Selandia Baru. Ya. Jadi lempeng yang satu ini berperan terhadap pembentukan Pulau Hawaii. Nah ini detailnya aja ya. Nah kemudian ada lempeng Indo-Australia, ya, sama ini lebih ke area timur, ya, Pulau Papua dan Pulau Nusa Tenggara Timur. Ya. Kemudian lempeng Eurasia, ya, ya. Ini juga saking luasnya lempeng ini yang terbesar di ketiga di dunia, hampir seluruh wilayah benua Eropa, Asia berada pada lempeng ini ya. Jadi ini apa namanya sisi sebelah atas kiri ya untuk ininya posisinya. Nah kemudian ada yang lempeng Filipina, lempeng Filipina termasuk lempeng mikro, luasnya kecil ya. Nah ini biasanya ini lempeng laut Filipina berada di wilayah utara Pulau Halmahera. Wegeo dan Papua ya. Jadi ini juga terdapat di luar kepulauan Sangi ya, Talaut ya. Talaut ya. Jadi ini Sangi, Talaut juga dipengaruhi oleh ini. Nah, selain itu pada daerah pegunungan Indonesia terdiri atas 3 baris yaitu sebagai berikut. Yang pertama, busur Indonesia Selatan atau busur Sunda yaitu barisan pegunungan sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan terakhir di bagian timur atau utara Laut Banda ya. Nah, yang kedua busur Indonesia Timur, ya ini busur Indonesia Selatan, busur Indonesia Timur, busur Irian, sepanjang Irian dan bagian utara Maluku ya. Nah, busur Indonesia Utara tersebar Sulawesi dan Kalimantan. Jadi ini yang apa ya, yang bergeraknya nih ya, 3 daerah ini ya. Ya. Jadi daerah yang Indonesia Selatan, busur Sunda, Sumatera, Bali dan Jawa nih ya, Sumatera, Bali, Jawa. Kemudian Indonesia Timur, Irian, Maluku Utara ya, Indonesia Utara dan Sulawesi dan Kalimantan. Nah, ini yang menjadi apa namanya batasan lempeng tektonik di Indonesia. Nah, kalau kita lihat untuk kegempaan Pulau Sumatera sendiri ya, kita lihat dulu ini teman-teman ya. Ya, kegempaan Pulau Sumatera, sesar tempatan Sumatera membentang sepanjang 1.900 km dari Banda Aceh hingga Teluk Semangko di selatan Lampung ya. Membentang paralel dengan palung zona subduksi sebagai pengaruh dari konvergensi lempeng Eurasia dan lempeng ini antara dua ini ya. Jadi pengaruh daripada lempeng Eurasia dan Australia, Indo-Australia ya. Ya. Nah, kemudian menurut gambar ini, menurut D. Hillman dan K.C. dalam New Tectonic of the Sumatran Pole Indonesia ya 2000 membagi patahan Sumatera menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah utara, tengah, dan selatan. Nah, namun secara keseluruhan berdasarkan pengamatan dari peta topografi dan foto udara dibagi menjadi 19 segmen yang ada ya. Jadi nanti ini dilihat nih ya. Jadi di sini ada beberapa yang ada lambangnya nih, patahan Sumatera, Mentawai ya. Nah, ini ada di sini. Teman-teman bisa lihat untuk ini. Oke. Nah, kemudian dari 19 segmen dari patahan Sumatera 7 diantaranya terdapat wilayah Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini juga yang sering apa namanya dapat apa namanya sering terjadi ya, akan berdampak langsung terhadap masyarakat yang berada pada zona-zona rentan. Ya, adapun ketujuh segmen tersebut, segmen Siulak ya, itu 2,2 derajat apa namanya selatan ya untuk ininya, 1,7 derajat S. Nih ini sama ya. Jadi ini posisi lokasinya ya untuk ininya ya. Ya.
Potensi gempa masing-masing. Nah, ini bisa kelihatan ya berapa pergeserannya per milimeter ya untuk segmen sesar. Nama segmen sesarnya di sesar di Angkola misalkan ya 19 segmen ya. Itu 19 mili per tahun ya, teman-teman ya. Jadi artinya kurang lebih 1,9 cm ya. Jadi ini bisa kita lihat di sini apa namanya kedalaman bawahnya, panjangnya berapa kilometer, magnitudenya ya. Ini hampir di atas 7 semua. Jadi cukup apa namanya sangat berpengaruh sekali ya di area-area ini ya. Ya. Nah, ini kalau slipnya itu pergeseran horizontal searah bidang patahan atau sesarnya. Jadi ini arah horizontal. Ya. Kemudian ada gempa merusak merusak terjadi pernah ya di segmen ada 9 Juni 1909. Nah, ini sekali lagi memang berdasarkan riset semuanya ya, teman-teman ya. Jadi memang prediksinya berdasarkan riset ini ya. Jadi bisa riset sejarah, bisa riset di pada saat mungkin lokasi sudah terjadi gempanya ya, nanti tim geologinya nanti untuk melihat apa perilaku dan bagaimana karakteristik daripada mungkin tanahnya ya. Nah, diyakini kekuatannya 7,7 ya, ini menurut AB 1981 dan menyebabkan kerusakan parah hampir di sepanjang segmen ya. Kerusakan pada gempa 6 Oktober 1955 itu 7,0 ya. Diberitakan terjadi pada area yang cukup luas di lembah barat Laut Danau Kerinci. Ya, ini menurut Kompas ya. Jadi ini apa namanya petanya ya, teman-teman ya. Nah, pada dasarnya seluruh wilayah Indonesia rentan terhadap bencana gempa kecuali Pulau Kalimantan. Ini kita pahami ya. Jadi di sini ada gempa-gempa tektonik banyak dijumpai di jalur subduksi antara lain jalur subduksi Sunda yang tadi ya. Jadi lebih ke Sumatera, Jawa ya, kemudian Bali, Nusa Tenggara. Ya, jadi ini yang apa namanya yang mungkin terjadi ya. Ya. Oke. Ya, kemudian ada jalur subduksi Banda, wilayah Laut Banda dan jalur subduksi Maluku dan Papua. Nah, pertanyaan saya, subduksi itu apa sih teman-teman? Jalur subduksi? Nah, kan enak nih daripada diam-diam aja. Jalur subduksi apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Jalur batas dua lempeng kan, Pak? Jalur batas dua lempeng. Ya, jadi batas dua lempeng tadi ya, daerah Sumatera, daerah Laut Banda dan itu tadi ya. Oke. Ya, lempeng dua batas lempeng yang apa namanya yang menunjam. Ya, bisa aja dia apa namanya tergantung ya pergerakan seperti apa, horizontal kah, vertikal kah ya. Oke, itu kemudian dalam istilah geologi subduksi adalah tindakan satu lempeng tektonik yang bergerak di bawah lempeng tektonik lainnya. Jadi seolah-olah seperti kayak apa ada kayak seperti apa namanya patahan gitu ya, benar nggak? Jadi satu lempeng tektonik yang bergerak di bawah lempeng tektonik lainnya. Jadi seolah-olah nanti dia kayak beradu di situ ya pada titik batas konvergennya. Nah, tektonik lempeng di Pulau Jawa sendiri didominasi dengan subduksi dari lempeng Australia sebelah utara timur di bawah lempeng Sunda dengan kecepatan 59 mm per tahun ya atau kurang lebih 5,9 cm per tahunnya ya. Nah, ini sumbernya ya. Oke. Nah, sumber gempa subduksi kita masuk yang materi berikutnya ya. Sumber gempa subduksi. Gempa subduksi dapat terjadi ya di berbagai kedalaman. Jadi gempa subduksi ini terjadi di kedalaman yang dangkal. Ya, jadi artinya dekat sekali dengan permukaan tanah kita atau permukaan dari bangunan atau permukaan tanah. Nah, biasanya memiliki kekuatan yang besar dan dapat menimbulkan kerusakan yang parah. Nah, gempa subduksi dapat dibagi menjadi dua jenis nih.
Ya, jadi gempa megatrust. Nah, ini nih ya. Ada yang tahu nggak megatrust, gempa megatrust apa? Lagi baca-baca mungkin. Ada, teman-teman? Ada? Nah, kan ini gampang lagi kan, tinggal googling aja. Ini kita lihat online ini. Apa megatrust apa? Gempa apa? Kalau dengan katanya mega ya. Berarti besar. Gempa yang kekuatannya sangat besar, Pak. Sangat besar. Ya. Mungkin gempa Aceh 2004 termasuk Betul. gempa megatrust. Yang bisa mengakibatkan adanya tsunami ya. Ya kan? Ya kan? Jadi yang bisa mengakibatkan potensi adanya tsunami. Oke. Megatrust. Gempa megatrust adalah gempa subduksi yang terjadi di zona subduksi utama. Ya, zona subduksi utama adalah zona yang di mana lempeng tektonik lebih padat, lebih berat, menujam di bawah lempeng yang lebih ringan dengan sudut curam. Gempa megatrust biasanya memiliki kekuatan yang besar, lebih dari 7 magnitudonya. Jadi lebih dari 7 ya. Jadi ini gempa-gempa besar ya. Gempa-gempa besar. Kemudian ada gempa Beniop ya. Jadi gempa Beniop adalah gempa subduksi yang terjadi di zona subduksi yang lebih dalam. Zona subduksi yang lebih dalam, zona di mana lempeng tektonik lebih padat dan lebih berat, menujam di bawah lempeng yang lebih ringan ya. Kemudian di situ dengan sudut yang lebih landai. Nah, gempa Beniop biasanya memiliki kekuatan yang lebih rendah, ini pastinya 5 sampai 6 aja ya. Jadi tidak sedahsyat daripada gempa megatrust ya. Ya. Nah, dampak dari pergerakan antara lempeng. Ya, kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Dampak yang pertama itu ada sesar lintas Sumatera ya. Jadi pergerakan antar lempeng itu mengakibatkan adanya sesar tadi ya. Nah, zona sesar Sumatera memiliki panjang 1.900 km terletak melintas tulang punggung Sumatera yang tumbuh di dalam busur vulkanik aktif. Jadi yang tadi kita lihat yang merah tadi ya, teman-teman ya. Kalau udah lihat yang tadi jalurnya ya di merah tadi. Nah, itu yang menjadi zonanya ya di situ ya. Ini yang Sumatera. Kemudian ada sesar Palu Koro. Nah, ini yang juga masih belum lama kita dengar ya. Aktif bergerak dengan besar pergeseran geodesinya 41 sampai 45, kurang lebih 4 cm sampai 4,5 cm ya per tahun. Sesar Palu Koro ini sebagian sesarnya dengan besar pergeseran tinggi dalam kegempaan rendah. Ya, jadi ini yang terjadi di Sulawesi. Nah, kemudian ada sesar Digul, Papua. Nah, sesar Digul Papua ini, sesar Digul merupakan sesar dengan zona sempit, yaitu dengan lebar zona sekitar 7 km saja. Jadi ini juga terjadi di Papua ya. Ya. Nah, kemudian peta zona subduktif dan sesar aktif di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak, teman-teman? Nah, saya harus menanyakan dulu, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ada yang bisa membantu saya nggak untuk membacakan petanya ini? Nah, kan asik nih. Setidaknya teman-teman bisa nggak? Satu orang mungkin? Ada? Ada? Izin boleh bantu, Pak? Siap, silakan. Misalkan kita dari arah Aceh itu. Dari arah misalkan Aceh. Iya, Pak. Silakan. Kalau dari arah Aceh itu ada zona megatrust namanya Aceh Andaman. Ya. Kemudian menuju ke selatan ada Nia Simenwe. Berapa magnitudenya berapa? Skalanya magnitudnya 9,2 magnitud. Betul. Nah, kemudian menuju ke selatan ada megatrust Nia Simalue dengan magnitud 8,7. Ya. Ke bawah lagi ada megatrust Batu dengan magnitud 7,8. Kemudian menuju ke selatan lagi ada megatrust Mentawai Siberut dengan magnitud 8,9. Ya. Kemudian ada lagi megatrust Mentawai Pagai dengan magnitud 8,9. Kemudian megatrust Enggano
dengan Ya. magnitud 8,4. Ya. Kemudian terakhir di paling selatan Pulau Sumatera yaitu ada Megatrust Selat Sunda dengan magnitud 8,7 dan semua itu ada di bagian punggung dari Pulau Sumatera yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Ini lanjut Pak. Ya, lanjut, silakan. Kemudian ada di Pulau Jawa yang pertama ada Megatrust West Central Java dengan magnitud 8,7. Kemudian menuju tengah Jawa yaitu Megatrust East Java magnitud 8,7. Ya. Kemudian menuju ke arah Sumba atau Kepulauan Nusa Tenggara ada Megatrust Sumba dengan Ya. magnitud 8,5. Kemudian beralih ke Pulau Sulawesi ada Megatrust Sulawesi Utara atau North Sulawesi dengan magnitud 8,5. Kemudian beralih ke Kepulauan Maluku, itu ada Megatrust Filipina dengan magnitud 8,2. Kemudian menuju ke paling timur yaitu ada Megatrust Papua dengan magnitud 8,7. Terima kasih. Baik. Nah, dari sini kita bisa melihat petanya ya, teman-teman ya. Jadi pada saat kita melihat ini, berarti pada saat kita merencanakan, kita sudah tahu nih area-areanya. Ya. Jadi yang berdekatan dengan ini sebagai engineer, nanti kita bisa melihat nih, oh misalkan daerahnya daerah mana nih, daerah Sumba misalkan. Sumba berapa ininya gitu kan, sudah ketahuan. Megatrust juga di daerah Siapa-nya di mana. Ya. Nanti kita bisa lihat gitu ya. Nah, jadi ini jadi acuan kita untuk menentukan nih, berbahaya kalau kita tidak perhitungkan gempanya ya untuk ini masing-masing daerah ini ya. Oke. Ini 2017 teman-teman, mungkin ada yang 2024. Cuma kemarin saya lihat yang dari Insinyur Milano itu profesor ya. Itu dia bilang nanti bakal dirilis tahun 2024 ya untuk yang terbarunya ya. Oke. Nah, kemudian ini sedikit mungkin ilustrasi tentang Megatrustnya itu teman-teman ya, gempa Megatrust ya. Gempa yang terjadi di zona Megatrust, zona subduktif aktif ya. Nah, zona Megatrust merupakan istilah dipakai untuk menyebut gempa akibat tumbukan lempeng di kedalaman yang dangkal. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di sini ada lempengnya tadi ya. Jadi ada satu yang saling menaik atau ada yang lempeng yang bergerak ke atas misalkan, satu bergerak ke bawah. Nah, di sini ada sumber energi gempanya, benar nggak teman-teman? Nah, ini nanti yang akan berpotensi untuk adanya gelombang tadi ya, upward wave-nya tadi. Jadi ini akan mengakibatkan adanya gelombang tsunami yang akan bisa terbentuk ya karena aktivitas ini tadi ya. Nah, pada kondisi ini lempeng samudra menujam ke bawah ya. Jadi ke bawah, ada sebagian ke bawah ya. Terus ada yang sebagian ke atas. Sehingga di situ akan membentuk medan tegangan pada bidang kontak antara lempeng yang bisa bergeser tiba-tiba nih teman-teman ya. Jadi ini yang sebenarnya yang berbahaya sebenarnya. Jadi ini yang bisa berbahaya gitu ya. Gitu. Nah, jika sejumlah lempeng tektonik bertemu memicu aktivitas vulkanik dan berpotensi sebagai tsunami ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ya, harus bisa menjelaskan ini ya. Minimal teman-teman paham dan ngikutin untuk ininya ya. Oke. Nah, kemudian ada peta segmentasi Megatrust. Jadi nanti di sini ada ya, dipetakan lagi ya untuk segmennya. Jadi dari hasil penelitian interplate coupling ya, melalui instalasi data GPS secara kontinu didapat hasil analisa perhitungan regangan dan data seismiknya ya. Yang pertama terdapat 12 segmen subduktif yang membentang dari barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara ya. Jadi ada 12 nih ya. Jadi terus kemudian ada 5 segmen yang dipecah dari segmen Mentawai
yang dipecah dan jadi segmen Mentawai Siberut dan segmen Mentawai Pagai. Ya. Nah, segmen Jawa dibagi menjadi 3 segmen, yaitu segmen plat Sunda Banten, dan segmen Jawa Barat, dan segmen Jawa Tengah dan Timur. Ya. Nah, kalau kita lihat peta zona gempa di Indonesia, teman-teman nanti akan bisa melihat ini ya, terhadap zonasinya nanti ya. Bagaimana berdasarkan kekuatan aktivitas gempa, Indonesia dibagi menjadi 6 daerah, tadi sudah dijelaskan juga ya, daerah yang sangat aktif ya, itu tadi kan cuma hanya kita lihat yang dari wilayahnya, hanya berdasarkan dia secara tersiratnya aja ya, misalnya dia gempanya kuat, sedang ya kan, tapi ini ada skalanya ya, ada nilainya. Misalnya daerah sangat aktif itu dia lebih dari magnitudenya lebih dari 8 ya, mungkin terjadi di daerah Halmahera. Kemudian daerah aktif itu 8 sampai 7 ya. Ya, itu menurun ya maksudnya ya. Lepas pantai barat Sumatera, Kepulauan Sunda, Sulawesi Tengah. Kemudian ada daerah lipatan dan retakan ya, kurang dari 7. Daerah atau dengan tanpa retakan ya kurang dari 7 juga nih di daerah Sumatera, Jawa ya. Daerah gempa kecil kurang dari 5 dan stabil itu daerah pantai selatan Irian dan Kalimantan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di peta percepatan puncak di batuan dasar Indonesia ya. Nanti bisa lihat tahun 2019 kalau nggak salah udah ada juga, dan 2024 yang sebentar lagi nanti akan ada yang baru ya. Oke, nah ini zona subduksi Sumateranya yang tadi ya teman-teman ya. Jadi kita sudah juga bahas tentang ini ya, bagaimana zona subduksi Sumatera terletak bagian timur Samudra Hindia, 300 km dari pantai barat Sumatera, Pulau Jawa, ya, membentang sepanjang lebih dari 5.000 km dari Myanmar, barat laut, dan berakhir di Pulau Sumba. Ya. Nah ini kita lihat nanti ya. Nah palung jauh desanya subduksi miring, ini tadi yang ini, kemudian kurang lebih untuk tingkat daripada pergeserannya kurang lebih 61 mm per tahun ya, dari selatan, 51 mm per tahun dari utara ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, ya ini zona-zonanya tadi ya kita sudah pahami, termasuk dia kekuatannya 6 sampai 7 tergantung per area yang tadi ya. Nah, ini zonanya tadi ya, yang zona subduksi Sumatera tadi yang kita sudah petakan tadi ya. Terus berdasarkan dari tingkat daripada magnitudenya dan panjangnya. Di sini ada ya, teman-teman, informasi. Nah, ini sedikit zona subduksi tadi sudah dijelaskan juga teman-teman ya. Ini cuma hanya informasi saja ya. Ya. Jadi bagaimana ada aktivitas lempeng yang menurun dan ada yang menaik ya, sehingga akan mengakibatkan adanya energi yang akan dikeluarkan ya, sehingga bisa berpotensi jika dia lebih dari 8 maka akan berpotensi mungkin adanya tsunami ya. Oke. Nah, kemudian kita masuk di sumber gempa sesar aktif ya yang tadi ya. Jadi gempa bumi sesar aktif adalah gempa yang bumi yang disebabkan oleh pergerakan sesar aktif ya. Gempa sesar aktif terjadi ketika dua blok batuan sepanjang sesar bergerak relatif satu sama yang lain ya. Jadi ini yang kita pahami. Kemudian pergeserannya akan seperti ini teman-teman ya. Pergeseran sesar adalah batas antar lempeng yang terbentuk jika dua buah lempeng tersebut saling berpapasan atau bergesek. Jadi ini peristiwanya lebih ke, kalau yang tadi subduksi itu lebih ke ada yang vertikalnya, ini lebih ke horizontal ya teman-teman ya. Jadi bagaimana yang lempeng tektonik, yang dua buah lempeng tektonik yang saling berpapasan dan bergesek secara horizontal satu sama lainnya dengan arah menyamping dan berlawanan, ya kan?
Nah, batas lempeng ini terbentuk di sepanjang zona pemekaran samudra, umumnya terbentuk di dasar laut, tetapi juga ada juga di arah atau yang di daratan, di kerak samudra dan kerak benua. Nah, menurut sistem ocean ridge ya, tidak margin ekresional ya, terus menerus, tetapi serangkaian segmen punggungan ya, diimbangi dengan transform fold. Segmen punggungan hampir tegak lurus terhadap arah penyebaran, di mana sebagai transform fold terletak sejajar dengan arah penyebarannya. Struktur diilustrasikan dengan ini ya, gambarnya ya teman-teman ya. Jadi seolah-olah ini saling bergerak ya ininya ya. Di zonanya ini ada pergerakan horizontal ya, sehingga ini kalau misalkan dibuat se-ekstrim mungkin sepertinya kayak ada pergeserannya terlihat gitu ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Jadi yang bedanya subduksi dengan sesar adalah seperti ini ya. Ya, sumber gempa sesar aktif ya, gempa sesar aktif dapat terjadi di berbagai kedalaman ya. Gempa sesar aktif juga terjadi kedalaman dangkal ya, dengan kekuatannya pasti besar ya. Nah, dua jenisnya nih ya. Jadi ada gempa sesar aktif itu ada dua jenis. Yang pertama gempa tektonik ya. Gempa sesar aktif yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik ya. Yang merupakan jenis gempa bumi yang paling sering. Kemudian ada yang gempa vulkanik ya. Nah, ini sesar semangko yang tadi ya. Jadi patahan semangko adalah bentuk geologi yang membentang di Pulau Sumatera dari utara ke selatan ya. Dimulai dari Aceh sampai Teluk Semangka, Lampung. Ya, jadi ini dimulai dari Aceh sampai Teluk Semangka di Lampung. Nah, patahan ini membentuk pegunungan barisan ya, suatu rangkaian dataran tinggi sisi barat pulau ini ya. Nah, patahan semangko berusia relatif muda, paling mudah terlihat di daerah Ngarak Sianok ya, jadi lembah Anai di dekat kota Bukit Tinggi. Jadi ini posisi di Sumatera Barat ya. Nah, terbentuknya patahan semangko bermula sejak jutaan tahun lampau saat lempeng Samudra Hindia Australia menabrak secara menyerong ya bagian barat Sumatera yang menjadi bagian dari lempeng benua Eurasia. Jadi ini memang pengetahuan ya teman-teman ya. Jadi pengetahuan histori ya. Tabrakan menyerong ini memicu munculnya dua komponen gaya. Ya, komponen pertama bersifat tegak lurus, menyeret ujung lempeng Hindia masuk ke bawah lempeng Sumatera. Sedangkan untuk batas kedua, lempeng ini sampai kedalaman 40 km umumnya ya. Mempunyai sifat regas dan di beberapa tempat terekat erat. Nah, suatu saat tekanan yang berhimpit tidak sanggup lagi ditahan sehingga menghasilkan gempa bumi yang berpusat di sekitar zona penujaman atau zona subduksinya tadi ya. Jadi zona patahan tadi yang dimana akan menimbulkan energi yang besar yang mungkin berpotensi adanya tsunami ya. Nah, bidang kontak ini akan merekat lagi ya, sampai suatu saat nanti kembali terjadi gempa bumi yang besar. Nah, kemudian ada sesar semangko ini seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih ilustrasinya ya. Jadi di dalam Great Sumatran Fault ya 1967 itu menyebutkan retakan itu terbentuk pada periode Miocene tengah atau sekitar 13 juta tahun lalu. Lempeng bumi di bagian barat patahan Sumatera ini ya senantiasa bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan 10 mili per tahunnya atau 1 cm ya, atau sampai dengan 3 cm per tahunnya relatif. Jadi ini cenderungnya seperti ini teman-teman ya pergerakannya ya. Jadi ini satu yang bergerak ke sana, satu yang bergerak ke sini ya.
Jadi ini pergerakan secara horizontalnya. Ya, teman-teman ya, paham ya, teman-teman ya. Di situ ada padang, ada danau apa? Apa tuh? Danau Singkarak, Pak. Singkarak, ya betul. Nah, itu kan ada tuh. Jadi gunung apinya juga ada tuh di daerah Bukit Tinggi ya. Apa tuh gunung api apa tuh? Kalau teman-teman tahu tuh. Orang Padang nih, ya kan? Gunung Merapi, Pak. Gunung Merapi kan? Iya, Pak. Ya, jadi itu apa namanya yang mungkin masih sampai sekarang mungkin masih ya terus ya. Kan dia per tahun nih. Jadi artinya cukup 1 cm sampai 3 cm itu wah, lumayan ya. Akan berpengaruh terhadap struktur apa namanya? Struktur tanahnya ya. Nah, ini untuk sumber gempa di Jawa, teman-teman. Ini agak kurang besar ya untuk ininya. Tapi ini bisa di apa namanya? Bisa dilihat di itu kita ininya ya. Jadi di sini ada sorry ini misalkan kita pengen lihat ininya ya. Satu dulu misalkan ya. Jadi sama kayak tadi ya. Jadi kalau misalnya Jawa, misalkan kita bisa lihat nih teman-teman ya. Daerah-daerah yang mengalami sebagai acuan kita untuk perencanaan, misalkan di Cirebon itu 6 skala Richternya, 6 magnitudenya ya. Pemalang 6. Ya, dan itu pergeserannya ada ya 5 mili per tahun. Jadi kalau bacanya itu begitu teman-teman ya. Tegal 1 mili. Ya. Terus kita di mana teman-teman? Kita di sini, oh ini Jawa ya, lebih ke Jawa Barat ya. Aji Barang, Brebes, Cirebon, ya, ya, Waru, Ungaran, ya, ini yang di Jawa Jawa Tengah ya, Cepu ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat. Nah, oke, itu kemudian rekaman seismisitasnya ya zona subduksi di Jawa menunjukkan bahwa Jawa lebih tenang dibandingkan karena kan di rata-rata berapa tadi 6 ya 6 di 6 5 6 rata-rata 6 4 6 ya hampir rata-rata 6 ya. Ya jadi yang menyebabkan tsunami pernah terjadi hanya di Jawa ya walaupun gempa bumi tsunami di Pangandaran ya di mana kemarin pernah tapi nggak tinggi harusnya ya. Oke. Sesar Lembang, nah ini yang dekat dengan kita juga sama ya teman-teman ya. Jadi di sini juga ada ya Sesar Lembang. Sesar Lembang tergambar dalam topografi sebagai gawir yang memanjang barat timur ya terletak di utara kota Bandung. Sesar ini merupakan terusan dari ujung utara Sesar Cimandiri berdasarkan studi geodesi Abidin dan kawan-kawan 2008-2009 memperkirakan bahwa slip rate Sesar Lembang sebesar 3 sampai 14 mili ya, atau kurang lebih 1,4 cm ya. (0,3 sampai 1,4 dengan gerakan geser sinistral. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Ada istilahnya itu tadi apa? Pergerakan geser sinistral dan dekstral. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ada yang tahu? Apa sih perbedaan antara
geser sinistral dan dekstral? Ada yang tahu? Ya, kan? Izin bantu jawab, Pak. Silakan. Kadang-kadang perlu loh. Saya aja sampai sekarang masih mencatat loh hal-hal yang baru, yang sifatnya istilah gitu ya. Teman-teman juga jangan malas karena semua udah dimanjakan semua ya. Benar nggak teman-teman? Oke, ada jawabannya? Silakan. Untuk dekstral ke arah kanan dan sinistral ke arah kiri, Pak. Oke, jadi sinistral itu ya bergeser ke arah kiri, ya. Dekstral ke arah kanan. Jadi as simple as that, but sometimes we don't know the meaning of the kind of sinistral. Oke, good. Jadi harapan saya nanti teman-teman juga sama ya untuk presentasinya ya. Mungkin ada hal-hal sesuatu yang mungkin ini bisa di note aja boleh. Kalau saya sih lebih senangnya di capture, tampilkan aja pengertiannya apa. Jadi sambil lalu teman-teman yang mungkin belum baca bisa dieksplor pengetahuannya ya teman-teman ya. Paham ya? Di bold, di apa gitu ya, oke? Nah, kemudian berikutnya sumber gempa vulkanik. Ya, pastinya ini kan kalau kita bicara vulkanik. Ada pertanyaan? Oke, gempa vulkanik ya aktivitas gunung berapi ya. Biasanya gunung api aktif. Ya, gunung api gempa vulkanik terjadi akibat magma naik ke permukaan. Ya, jadi ini yang terjadi ya. Nah, sumber gempa vulkanik dapat terjadi dari berbagai kedalaman, mulai dari kedalaman dangkal hingga dalam. Gempa vulkanik yang terjadi di kedalaman dangkal biasanya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada vulkanik yang hanya di dalam. Nah, di sini ada dua jenisnya, yaitu gempa vulkanik praerupsi. Ya, adalah gempa yang terjadi sebelum gempa gunung berapi meletus. Ya, gempa vulkanik praerupsi biasanya terjadi karena magma yang naik ke permukaan bumi. Sedangkan gempa vulkanik saat erupsi adalah di mana gempa bumi yang terjadi saat gunung berapi meletus ya. Jadi ini sudah terjadi aktivitas gunung berapinya. Ya. Nah, dampak yang terjadi pastinya ya, kalau kita bicara tentang dampak terjadinya gempa, yang pasti yang pertama adalah pemadatan tanah. Jadi gempa bumi dengan getaran keras dapat menyebabkan pemadatan tanah, terutama di daerah yang memiliki endapan lunak seperti lumpur, pasir, tanah liat, dan berair. Jadi ini juga kalau misalnya konstruksinya nggak di tanah keras ya akan cenderung roboh pastinya. Nah, yang kedua penurunan tanah. Ya, jadi di sini gempa bumi dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah di beberapa tempat. Nah, terutama jika ada pergerakan lempeng tektonik yang berkaitan dengan gempa tersebut. Nah, yang ketiga pergerakan tanah. Ya. Ground rupture terjadi di sepanjang patahan aktif akibat gempa tektonik ya. Jadi ini juga pasti akan ada pergerakan. Kemudian ada perubahan sifat tanah di mana nanti getaran gempa juga dapat mengubah sifat fisik tanah seperti kerapatan, konsolidasi, kuat gesernya ya. Nah, ini dapat mempengaruhi ya, mempengaruhi ya dari daya dukung tanah, sehingga pondasi kita akan di-adjust di sini. Ya. Nah, yang berikutnya adanya tanah longsor. Ya, pastinya gempa bumi dapat memicu tanah longsor, terutama di daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Jadi ini juga faktor dampak dari gempa. Ya. Nah, salah satu gempa terbesar di Indonesia yang pernah mungkin terjadi, teman-teman, sebagai informasi, yang pertama ada gempa Aceh terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Gempa ini berkekuatan 9,1 skala Richter dari dasar Samudra Hindia dengan kedalaman 30 km ya, lempeng Hindia yang disubduksi oleh lempeng Burma. Nah, gempa bumi ini sempat naik. Nah, ini yang saya bilang tadi nih berbahaya ya. Sempat naik menjadi skalanya menjadi 9,3 skala Richter hingga
menimbulkan gelombang tsunami berketinggian 30 meter dengan kecepatan mencapai 100 meter per detik atau 360 km per jam. Nah, ini yang berbahaya. Gempa-gempa secara gempa normal itu akan cenderung turun, tetapi yang berbahaya ini yang gempa yang susulan yang tapi dia punya intensitas lebih tinggi ya nilainya dibandingkan dengan gempa awal. Kemudian gempa Nias. Nah, mungkin sedikit informasi juga nih, terjadi perairan Pulau Nias, Sumatera ya, Utara dan Pulau Simuliu ya. Simulue ya. 28 Maret 2005 ya. Jam 23 gempa ini mengguncang Nias, Pulau Simeuliu ya dengan kekuatan 8,2 skala Richter. Nah, gempa ini dapat dirasakan di beberapa wilayah seperti Jambi, Pekanbaru, Kuala Lumpur, Malaysia hingga getaran mencapai Bangkok, Thailand. Ini juga yang terjadi di Nias ya. Kemudian ada gempa Pangandaran 17 Juli 2006 ya, dan disusul gelombang pasang ya. Tercatat bahwa di sini awal gempa terjadi pada pukul 15.11. Nah, ini juga diambil dari terasa teman-teman kita ya yang sudah kemarin mengcompile. Jadi dengan kekuatan 6,6 skala Richter, gempa bumi ini berpusat di Samudra Hindia sekitar 360 km dari arah selatan Jakarta atau 100 km dari kota Cilacap, Jawa Tengah. Nah, kemudian ada juga gempa Jogja. Kebetulan saya juga di sini waktu itu masih kuliah ya. Jam 5 saya ingat lagi keluar saya. Ya, lagi cari sarapan ini saya ingat ini. Ya, sejumlah bangunan mulai dari rumah warga, pusat perbelanjaan, situs kuno dan lokasi wisata mengalami kerusakan yang parah. Gempa dengan kekuatan magnitudnya 6,4 dengan kedalaman ini hingga 7,5 km saja ya, menyebabkan di sini 6.234 orang meninggal dunia. Itu benar-benar pas zaman itu kebetulan saya masih di luar kos-kosan tuh, di luar pas di jalan besar. Jadi saya lihat banyak orang yang meninggal ya, banyak orang yang diusung, yang dibawa pakai motor meninggal gitu ya. Ini saya ada di sini ya. Yang kelima gempa Sumatera Barat 2009 ya. Di sini di Sumatera Barat sekitar 50 km dari lepas pantai barat laut ya. Di sini mengguncang Padang dengan kekuatan 7,6 skala Richter ya, ke dalam 87. Berarti ini 30 km tadi ya, gempa dalam ya. Harusnya sih udah gempa dangkal ya. Kalau ini gempa menengah mungkin ya. Nah, kerugian material meruntuhkan 279.000 bangunan ya. Nah, korbannya sampai dengan 1.115 orang meninggal dunia dan 2.329 mengalami luka-luka ya. Nah, yang menarik masih hangat ya 2018 gempa Palu ya 28 September ya. Ini terjadi gempa besar di ibu kota Sulawesi Tengah ya. Ya di Lembah Palu. Gempanya 7,5 skala Richter. Nah, terus kemudian ada gempa susulan berkali-kali ya, di mana epicentrum gempa terletak di barat Kecamatan Sirinja, 26 km dari utara Donggala ya, 80 km barat utara kota Palu dengan kedalaman 10 km. Jadi ini memang dangkal ini berbahaya ya. Ini yang bisa punya dampak bencana yang merusak cukup berpengaruh ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke. Ada pertanyaan sebelumnya yang kita ini cukup jelas untuk ininya. Jadi harapan saya nanti teman-teman mungkin ada menambahkan yang baru lagi. Tapi hari ini kita sudah belajar tentang beberapa poin ya. Yang ini tadi ya. Bagaimana kita mempelajari tentang peta gempa ya. Batas lempeng tektoniknya, kemudian sumber gempa subduktif atau subduksi,
sumber gempa sesar aktif, kemudian sumber gempa vulkanik, dan yang terakhir kita dampak terjadinya gempa. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan sebelumnya? Ada, Pak. Silakan. Saya tadi kurang mengerti, kan konsepnya tadi gempa susulan biasanya tidak lebih besar dari gempa utama. Tapi Iya. tadi in case gempa Aceh ternyata gempa susulannya lebih besar daripada gempa utamanya. Itu kenapa ya, Pak? Nah itu, jadi kemarin kan saya ada kirim juga tuh yang dari Prof. Melano ya kalau nggak salah itu. Nah itu yang menjadi concernnya mereka tuh, gempa-gempa megatrust yang itu yang menjadi concern tuh, yang mungkin kejadiannya itu hampir dikatakan jarang gitu ya kan. Fenomena itu yang lagi mereka teliti tentang itu, ya. Kenapa yang kecenderungan yang untuk yang gempa itu yang meningkat ini yang lagi mereka juga lagi riset juga sih kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, balik lagi sekali lagi memang ini kan bicara tentang alam ya. Benar nggak? Betul kan? Tapi memang nanti akan digecawantahkan sih. Nah, itu tuh tadi juga saya juga kalau misalnya teman-teman lihat dari situ juga dia juga masih belum tahu tuh untuk dia hanya saat ini untuk tim geologi itu baru menemukan ada satu jenis yang gempa yang seperti itu, bener nggak? Lagi diteliti. Nanti kalau teman-teman bisa lihat di webinarnya itu boleh tuh diperhatikan. Mereka lagi matangkan itu, ya. Nanti artinya apa sebenarnya? Mungkin yang itu saya nggak bisa jawab karena bukan kapasitas saya juga itu untuk itu. Tapi intinya ada daerah-daerah yang terjadi karakteristik gempa bumi yang seperti itu, Mbak siapa namanya yang nanya ini? Saya, Pak. Lili. Siapa? Lili, Pak. Lili ya? Mbak Lili ya? Iya, Pak. Oke, nah itu artinya begini. Nah, sekali lagi dari sisi kita kan hanya historinya, benar nggak? Bahwa di situ terjadi seperti itu, ada aktivitas itu, ya. Jadi harusnya sih dia, kalau kita bicara tentang yang subduktif tadi ya, subduksi dalam pergeseran, harusnya dia energinya harus semakin turun sebenarnya, benar nggak? Orang dia kan hentakan pertama, benar nggak? Kayak kita Iya, Pak. seperti uji Karena energinya pada dasarnya sudah berkurang. benar gitu loh. Tapi itu kejadiannya seperti itu tuh. Contohnya yang tadi di Jogja juga ya kalau nggak salah ya, sama di Aceh ya kalau nggak salah ya kan? Palu, Pak, kalau Palu, nggak salah. betul. Palu. Nah gitu, jadi itu yang jadi, nah itu makanya kita bareng-bareng akan melihat itu nanti hasilnya seperti apa gitu ya. Dari sisi kita kan memang untuk kita pahami kan seperti itu ya, gitu. Ada lagi mungkin teman-teman? Bahkan kita untuk memprediksi pun alat kita juga belum bisa ya, benar nggak? Belum bisa mendeteksi dini itu, nggak bisa gitu alatnya itu ya. Paling mungkin akan ada kejadian mungkin ini, tapi untuk besaran apa nggak bisa ya, benar nggak? Nggak bisa gitu. Paling pun ya itu tadi berdasarkan histori tadi. Misalnya daerah mana nih, misalnya kan kebacanya kan titiknya aja di mana. Oh titiknya ini kemarin kan berarti ini skalanya sekian sekian nih ya nggak, benar nggak? Kemungkinannya di situ segitu gitu ya. Paling hanya sampai sebatas itu saja gitu. Oke? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Berarti Pak, kalau secara historis itu, kalau yang berita tahun kemarin itu loh, yang ada dosen ITB itu yang menyebut kalau di Bandung ada potensi gempa besar, berarti itu emang secara historis dan ada kemungkinan aja Pak, apa gimana itu Pak? Betul, Iya. betul. Makanya kan itu kan tadi dibilang sama dia tuh. Nanti dilihat nanti di parameter kurun waktunya kan nanti dicek lagi berarti kan, betul nggak?
Jadi nanti kan ada yang 50 tahunan, 100 tahunan, 25 tahunan, bener nggak? Kemungkinan untuk itunya. Nah itu nanti yang dipetakan mereka tuh ya. Sekali lagi untuk kejadiannya nggak bisa, bener nggak? Nggak Cuma bisa. potensi aja gitu ya Pak. Betul, potensi aja gitu loh. Artinya kalau ada potensi di situ berarti apa yang dari sisi teknik sipil apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira yang harus kita kerjakan? Peningkatan kualitas struktur Pak, mungkin dari pondasinya. Betul, benar. Pada saat kita mendesain berarti kita nanti akan positioningkan dia di wilayah mana, ya kan? Benar nggak? Di wilayah mana nih? Oh, dia masuk zonanya zona gempa 1 tuh, sangat tinggi misalnya, ya kan? Di daerah mana? Oh, ya udah kita berarti masukkan tuh. Nggak bisa main-main tuh di situ, bener nggak? Nanti kita belajar nih, ya. Nanti kita bagaimana kita merencanakan bangunan tahan gempa, ya berdasarkan wilayah daerahnya nanti kita bisa melihat respon spektralnya seperti apa, ya kan? Periode getar masing-masingnya nanti kan ada tuh ya, berapa detik gitu ya. Nanti kita akan melihat tuh berapa sih sebenarnya apa namanya struktur kita harus kita tempatkan di situ ya. Gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman? Dari saya cukup Pak. Boleh juga tuh ditambahkan untuk review modulnya, boleh ya. Siapa tahu ada riset-riset lagi mungkin yang tadi tuh terkait dengan gempa yang tadi ya, yang susulannya makin besar gitu. Boleh juga ditambahkan ya. Kalau misalnya ada boleh. Ya. Oke. Oke, ada lagi teman-teman? Dari saya cukup Pak. Oke. Dari yang lain gimana? Ya, 2 orang doang nih suaranya tadi nih. Ya. Oke. Cukup ya teman-teman ya. Cukup Pak. Oke, jadi harapan saya untuk tugasnya yang kelompok maksimal ya. Kemudian saran saya untuk menemukan satu mungkin let's say kosakata yang susah yang boleh didetailkan aja ya teman-teman ya. Jadi kan ini kan juga buat pembelajaran buat teman-teman yang lain juga untuk memahami ya materinya. Oke, saya rasa cukup teman-teman malam hari ini. Untuk materi kita mungkin lanjut di minggu depan. Tolong dipersiapkan untuk Mas Aji ya, untuk kelompoknya. Tolong jangan sekedarnya ya, pastikan maksimal. Nanti ada tanya jawab. Mudah-mudahan kita makin paham lagi nih ya, makin kita kupas lagi bersama ya. Saya sih lebih keaktifan, ya. Tidak hanya saya sendiri ngomong sendiri, tapi mungkin teman-teman juga bisa ngasih inputan, mungkin sudah ada dapatkan referensi terbaru dan sebagainya ya. Oke, baik saya akhiri teman-teman untuk malam hari ini perkuliahan kita yang kedua ya, sumber gempa. Terima kasih. Maaf Pak, berarti nanti di pertemuan selanjutnya tetap kelompok 1 dan 2 untuk presentasi materi 2 Pak? Materi 2 betul. Nah, kan nanti tetap kan bahannya kan mungkin akan berbeda ya. Oke. Baik. Oke Pak.